untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Nah, betul. Kebohongan kalian akan terbongkar, kecurangan kalian akan terbongkar. Mamam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa subscribe dulu Babe Aldo Suara Kebenaran. Ayo di subscribe dulu, di sebrek dulu. Udah ya? Oke. Kalau udah, sekarang kita masuk ke konten. Setelah kita mendengarkan pernyataan Surya Paloh tadi yang didampingi oleh Anies Baswedan, Caimin, dan juga Salim Segaf Jufri, alhamdulillah kita optimis bahwasanya hak angket akan bergulir. Yang mana memang hak angket ini yang pertama yang membicarakan adalah Pak Ganjar Pranowo dari PDIP juga. Dan ini makin yakin, dan itu membuat banyak pihak ketar-ketir yang udah senang-senang ketar-ketir. Ini ada pernyataannya Adian yang dikutip sama Bang Yusuf Muhammad ya di IG, nanti kita baca komentar netizen di situ. Wah, makin serius Adian udah mode 98. Kalau jujur dan benar pasti nggak akan takut. Betul, betul sayang, betul. Kita dengar aja nih pernyataannya Adian. Nah, itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana? Ayo. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Pak? Solid. Di Solid. Teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Nah, ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. nah, Sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. nah, Angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. iya. Adian ngomong begini, Surya Paloh ngomong tadi juga senada dengan ini. Hai. Ada yang panik. Ada yang panik makin ketar-ketir. Awas jantung sayang. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan Kalau disampaikan? sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Bukan masih sidang, Pak? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Nah, Tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. nah, iya, bentar. Jadi itu hak yang konstitusional, nggak ada yang bisa. Dan ini mulai bergerak. Gerbong politik udah mulai bergerak. Iya, seneng-seneng dari sono. Hati-hati, diskualifikasi bisa, makzul juga bisa. Wah, banyak yang bisa dari hak angket nih. Lanjut.
Angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Betul. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03. Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sama Indonesia. Yang penting komunikasinya, formal nggak formal itu teknis aja, betul. Ya kan kita nggak tahu ada WA, ada ini, ya kan? Baiklah. Nih buat rekan-rekan 03 nih kayaknya bakal gabung gitu ya. Kita jujur aja gue jadi begini itu karena gemes sama pendukungnya. Oke gas. Kalau jadi nih barang ketar-ketir kalian. Lanjut. Dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa bang tanggapan dari P3 ini bang? Hak angket lewat DPR nggak ada jalur lain. Nggak ada. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Angket itu jalur DPR, gimana mau jalur lain sih? Iyalah DPR, PDI, Nasdem, PKS, PKB, cukup dan 4 aja cukup sebetulnya. Memandang rawan perpecahan itu seperti apa bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Nah, betul. Kebohongan kalian akan terbongkar, kecurangan kalian akan terbongkar. Mamam. Ya. Tapi di P3 bilang malah belum mengambil keputusan bang soal hak angket ini bang. Sebenarnya gimana bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi bang? Karena kan ada kuota yang hampir Terpenuhi. secara teknis itu bang. Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket itu? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Nah, ya Bang Adian. Nah, Adian ini memang udah mode 98 ya. Wah. Jadi ini barang sayang. Jadi ini barang. Kita sekarang ke Instagram aja. Kita lihat yuk komentar netizen di sana yuk. Let's go to Instagram guys. Let's go. Oke guys, kita udah di Instagram. Kita baca komentar netizen. Wah, makin serius Adian udah mode 98. Kalau jujur dan benar pasti nggak akan takut. Betul lah. Kalau mereka jujur. Tegas Bang Adian super. Lanjut Adian. Maju terus Bang Adian. Lawan kecurangan. Siap dukung lawan kecurangan. Gas Bang, kami rakyat 98 siap mendukung dengan penuh rasa kehormatan. Angkat gelas buat Bang Adian. Ngopi kita Bang. Engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Sehat-sehat ya Bang Adian. Sehat-sehat Bang. Lanjut. Mantap. Lanjutkan perjuangan menegakkan demokrasi. Lanjut Bang. Semoga Tuhan memberkati MB Adian dan kawan-kawan yang berjuang hak angket. Oh iya, jadi hak angket ini. Jadi ini barang. Apa mengatasnamakan rakyat? Giliran rakyat kagak mau milih capres dari partainya, dia kagak terima sambil jualan nama rakyat lagi. Loh, sudah benar harus ada angket untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemilu daripada ngadu ke MK. Di MK ada pamannya. Aduh, hak angket diatur undang-undang bro, nggak usah panik. Lagian mereka nggak akan ngubah undang-undang sampai ke paman MK supaya menang kok. Cuma mau minta pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Kalau bersih nggak usah diisi, kalau benar nggak usah gusar. Kalau nggak curang nggak usah panik. 17% dikali dengan 204 juta dan ada 34 juta lebih rakyat yang diwakili oleh Adian. Jadi tutup mulutmu bos. Ditambah yang dukung Anies. Ayo. Menyala Bang Adian, menyala Bang Adian andalan. Iya gas. Ayo Bang Adian, barisan tetap satu komando. Siap. 16% rakyat kayak negara milik nenek moyang lucu. Ini nah. Wah, nggak ada replaynya di hide.
mumpung masih punya kekuatan di DPR RI, lakukanlah, lakukan. Tetap dukung 02. Ucap pendukungnya. Silakan, sehat selalu Mas Adian. Ya Mas Adiana, lu. Semoga tetap semangat, berat melawan kekuasaan. Iya, buat pendukung 02, tenang aja guys, gua tadi udah ngeblokirin beberapa ratus ya di TikTok itu. Bocil-bocil anjir, ada yang ngancam-ngancam gue. Serius, ada yang ngancam-ngancam gue. Bocil tapi nggak tega gue. The King of the Bad, gaspol Adian. Lanjut. Kapan Indonesia mau maju kalau kayak gini? Nggak siap menerima kekalahan, goblok. Nggak siap menerima kecurangan, goblok. Paling ujungnya juga bakal nangis karena hati nuraninya mengakui mereka kalah telak rakyat Pak Jokowi. Waduh, buat apa ada Bawaslu, KPU dan petugas KPPS serta TNI yang menjaga yang kalah nggak percaya sama petugas yang sah. Gimana mau percaya kalau ada bukti-buktinya? Pendukung 02 ini begini ya. Lu lihat ini pendukung 02. Astagfirullah. Padahal bukan nyerang mereka. Bukan menyerang 02. Ini yang bikin tambah enak. Ini bikin tambah enak. Semangat Mas Adian, semoga apa yang kamu gaungkan dilancarkan Allah SWT. Amin, amin. Bang Adian top. Jokowi tidak tahu diri, ayo lawan. Iya, lanjutkan hak angket, kami sangat setuju. Ya, kayaknya jadi guys ini hak angket. Udah gitu aja, nggak usah lama-lama ya. Hak angket kayaknya jadi, asli jadi. Ya, dan hak angket ini bisa jadi bukti untuk membatalkan hasil dan mendiskualifikasi. Bahkan bisa memakzulkan yang sedang berkuasa. Gua Babaldo lanjut dulu, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketar-ketir, ada yang panik, awas jantung. Oke, gimana? Ayo. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan Kalau disampaikan? sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses itu Bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapan dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Katanya. Enggak juga. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Ya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi, Bang? Karena kan ada kuota yang hampir Terpenuhi. secara teknis itu, Bang. Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa.
Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.